Serangan teroris telah menjadi perhatian utama. Presiden akan segera tiba untuk menyampaikan pidato tentang tanggapan pemerintah. Penembak jitu legendaris Mata Elang adalah andalan Amerika melawan terorisme. Dia adalah simbol harapan kami. Harapan yang telah sirna banyak tahun lalu. Mata Elang, jika kamu mendengar kami, kumohon, kembalilah. Kami sangat membutuhkanmu sekarang. Hei, menjauh. Gelandangan dilarang masuk. Yo, tenang saja kawan, oke? Aku cuma haus. Ku dengar mereka bagikan minuman gratis untuk penonton di sini. Tunggu, kamu Jack Ryan? Putra sulung Menteri Pertahanan? Kamu bukan anakku lagi! Iya, dulu aku putranya. Apa? Gimana bisa pemabuk ini punya hubungan dengan keluarga Ryan? Rumornya istrinya bunuh diri karena dianiaya olehnya. Jadi, dia diusir oleh ayahnya. Dan kini, lihatlah dia. Hanya orang rendahan. Sampah masyarakat. Hei, pelaku KDRT tidak diterima di sini. Kembali ke tempat sampahmu sebelum aku memaksamu. Gimana kalau begini para prajurit? Jika aku bisa melemparkan kerikil ini ke dalam botol itu, kalian izinkan aku masuk. Itu mustahil dari jarak ini. Maksudku lihat dirimu. Kamu bahkan tidak bisa lihat dengan jelas. Baiklah, kami kasih kamu kesempatan. Tapi jika kamu gagal, kamu harus menyemir sepatu kami. Kamu dengar, sampah. Wow, bukan, lihat. Kamu mau jadi siapa? Penembak jitu legendaris? Mata Elang? Sialan, dia berhasil. Tidak mungkin. Beri aku data korban terbaru dari serangan teroris terakhir. Baik, Pak. Bapak Presiden. Tenang saja. Maafkan orang ini. Kami akan segera membawanya pergi. Begini, Bapak Presiden, para gelandangan juga harus diizinkan memilih. Anda setuju kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu Jake kan? Putra Menteri Pertahanan? Ini bukan kehidupan yang seharusnya kamu jalani. Jangan sia-siakan hidupmu dan berkontribusi untuk negaramu. Berkontribusi? Bapak Presiden, Anda tidak mengenalku. Kami butuh mata elang! Kami butuh mata elang! Kami butuh mata elang! Bapak Presiden, 10 menit lagi giliran Anda. Ini data terbaru dari serangan teroris terakhir. Sial! Ratusan korban lagi. Kita harus mengakhiri ini, apapun resikonya. Singkirkan pemimpin teroris, itu cara terbaik, tapi musuh terlalu sulit dilacak. Penembak kita tidak bisa. Mata Elang bisa. Dia penembak jitu terbaik di dunia. Sendirian melenyapkan seluruh organisasi teroris. Kami sudah mencoba mencarinya, tapi tidak ada yang tahu di mana dia. Dia menghilang 3 tahun yang lalu tanpa jejak. Kalau begitu temukan dia. Kita membutuhkannya. Dia pernah berhasil, dia bisa lakukan lagi. Di mana kamu, Mata Elang?
Siapkan operasi pembunuhan. Aku mau kepala ISIS dihabisi. Dan pilih agen terbaik untuk memimpin tim. Baik, Pak. Bapak Presiden, Silakan. biar aku yang pimpin. Selina, aku tahu kamu agen pasukan Delta terbaik yang kita punya. Tapi maaf sayang, aku tidak bisa. Kamu putriku. Aku tidak akan membahayakanmu. Bapak Presiden, Panggil ayah. Kamu mungkin lebih memilih jadi agen daripada jadi putriku. Tapi aku tetap ayahmu. kalau begitu jadikan aku keduanya, Ayah. Aku mau mengabdi pada negara ini, sama seperti mata elang. Dia alasanku memilih jalan ini. Kumohon. Masukkan dia ke daftar. Baik, Pak. Terima kasih, Ayah. Tapi kamu tidak akan melakukannya sendiri. Kupilihkan penembak jitu terbaik untuk membantumu. Bapak Presiden, jika musuh tahu soal operasi ini, aku sarankan Nona Selina dan rekannya lakukan penyamaran sebagai suami istri. Suami istri? Aku cuma mau nikahi mata elang. Meski aku belum pernah melihat wajahnya. Selina, dengar. Tidak ada yang perlu kamu buktikan kalau kamu tidak nyaman dengan ini. Akan kulakukan. Jika itu yang dibutuhkan misi. Hadirin sekalian, Presiden kalian, Frank Grant. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat siang. Warga negaraku sekalian, kita akan hentikan aksi teror ini. Jarak 900 yard, arah jam 10. Tapi untuk melakukannya, kita butuh lebih banyak pahlawan. Tampil. Minuman gratis untuk perlindungan rahasia. Tawaran yang bagus, Bapak Presiden. Itu legendaris, matalah. Hei kawan, apa-apaan kamu? Astaga, Jack. Negara ini tidak butuh beban menyedihkan lagi. Sadarkan dirimu, kamu memalukan. Maaf, Bapak Presiden. Aku hanya... Astaga! Penembak, lindungi Presiden! Lumpuhkan dia! Dia tidak ditemukan, dia terlalu tersembunyi. Hanya orang sehebat mata elang bisa menemukannya. AWM, kecepatan angin 3 mil per jam. Posisi tersangka udah terdeteksi radar, Kapten Riot. Ayo. Aman. Apa ada yang hentikan pelurunya? Dari arah sana. Apa itu dia? Apa aku salah menilainya? Terima kasih Tuan. Sama-sama. Ayah, Pak Presiden, area sudah aman. Ayah tidak apa-apa. Ayah baik-baik saja. Kapten Ryan selamatkan nyawaku. Terima kasih. Ini tugas saya Tuan. Kapten SWAT termuda. Penembak jitu terbaik setelah mata elang. Kita butuh lebih banyak pahlawan sepertimu, nak. Terima kasih Tuan. Jake, kamu ngapain? Kapten Ryan, gelandangan ini mengganggu pidato presiden.
Mereka menumpahkan birku. Belikan aku yang baru, kawan. Biar aku yang urus. Meskipun kamu saudaraku, aku harus menegakkan hukum. Nanti aku jamin kamu. Saudara saya. Gimana bisa gelandangan itu kerabat Kapten Ryan? Hei! Kembalikan! Itu lebih berharga dari nyawaku! Kamu beneran aib keluarga. Lihat dirimu. Kamu jadi gelandangan pemabuk. Kamu bukan anakku lagi. Kamu mengusirku 3 tahun lalu. Apa kamu ingat? Tuan George, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan ikut campur urusanku. Beraninya kamu bicara begitu pada aku. Hah? Tunggu. Ayah. Ayah, jangan marahi Jack. Kematian istrinya terlalu berat untuknya. Bukan, istrinya mati karena tidak tahan punya suami pemabuk dan kasar. Jangan jamin dia, Theo. Kamu kebanggaan dan harapan keluarga kita. Biarkan saja gelandangan ini membusuk di tempat sampah. Itu yang dia mau. Aktingmu bagus, saudaraku. Aku hampir percaya kalau kamu nggak bunuh istriku. Aku Jack Ryan, seorang penembak jitu Amerika. Nama Sandi, Matalang. Dan karena kerahasiaan misi, aku ditugaskan menyamar jadi pecandu alkohol. Istriku tahu kalau ini bukan diriku sebenarnya. Dia tidak pernah bertanya apapun. Dia selalu mendukungku. Tiga tahun lalu, aku pulang setelah selesaikan misi. Saat itulah aku kehilangannya selamanya. Jasmine! Jasmine, ada apa? Oh tidak. Jangan mati. Tolong. Tidak. Apa yang terjadi? Itu Theodore. Apa? Diam kamu! Jack akan membunuhmu. Jadi kamu lebih pilih kakakku si pecundang. Kamu mau bersama suamimu si pecundang daripada tunduk padaku. Aku tahu kamu mau aku. Aku tahu kamu mau. Tidak. Jasmine. Sial. Aku tidak bisa jadi pembunuh. Dia membuatnya terlihat seperti bunuh diri dan menyebarkan rumor kalau Jasmine melakukannya karena aku menganiayanya. Jasmine! Tidak. Tolong! Dan semua orang percaya. Tentu masuk akal kalau seorang pecandu alkohol menganiaya istrinya. Apalagi saat rumor itu disebarkan oleh kakakku, anak emas di keluarga. Keluar dari rumahku! Kamu bukan anakku lagi! Pergi! Aku bahkan tidak bisa melindungi istriku. Aku tidak pantas disebut pahlawan. Jadi aku keluar dari tentara dan beneran menjadi gelandangan, penebusan dosa dan penyamaran.
Aku akan membunuh adikku untuk balas dendam, sayangku. Tapi sebelum itu, aku harus kumpulkan bukti dan memastikan seluruh dunia sadar betapa brengseknya dia. Pak Presiden, Angkatan Laut sedang melakukan blokade di sekitar Laut Crimea. Benar, tapi masuk. Pak, aku khawatir korban jiwa dari serangan teroris terus bertambah. Kita harus mempercepat misi kita. Selina, aku juga ingin menangkap teroris itu sama sepertimu. Tapi kita tidak bisa gegabah tanpa persiapan penuh. Apalagi dengan adanya kamu di tim. Ayah, Pak Presiden, kompetisi untuk mencari penembak jitu terbaik sebagai rekan Nona Selina sudah diatur. Ini daftar kandidatnya. Jadi ini kontribusinya. Pak Presiden, Anda tidak mengenal aku? Ya. Aku mau tambahkan seseorang ke dalam daftar. Lihat apa dia lolos jadi kandidat. tidak ada yang perlu kita perhatikan selain mata elang. Siapa dia? Seorang gelandangan. Gelandangan apa? Dia mungkin bukan siapa-siapa. Atau dia itu legenda tersembunyi. Tidak menyadariku ya? Kamu beneran gelandangan? Atau hanya berpura-pura? Kurasa dengan mengambil barang berharganya akan menunjukkan kemampuan aslinya. Dengar Nona, aku tidak masalah jika kamu mau melihat kemaluanku. Tapi kalau kamu sentuh kalungku, akan kupatahkan tanganmu. Siapa yang melihatmu dasar mesum? Jaga mulut kotormu sebelum kupotong kemaluanmu dan kusumpalkan. Kok gerakannya bisa secepat itu? Kamu lulus tes menembak. Kamu hanya beruntung. Peluru berikutnya akan menembus tengkorakmu. Sial! Dia memprediksi lintasan peluru itu hingga ke milidetik. Bagaimana mungkin? Kenapa dia mengaku sebagai gelandangan? Maksudku, di militer kita tidak ada yang punya reaksi secepat itu. Bahkan tim SEAL 6 pun tidak. Cari tahu semua tentang orang ini. Baik, Pak Presiden. Hei, kamu meleset lagi. Untung saja mataku kemasukan air. Kalau tidak, kamu sudah jadi mayat. Telingaku tidak apa-apa, brengsek. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Oh, kamu basah kuyup. Kamu mau membunuhku atau ngapain? Kamu matilah kamu. Hei, siapa yang mengunci toilet, sialan? Jangan sampai aku melihatmu lagi. Belum pernah aku bertemu dengan wanita segalak ini. Gelandangan itu jelas bukan orang yang kita cari. Dia itu cuma orang mesum. Ya? Tidak ada yang pernah kalahkan kamu, sayang. Itu cuma keberuntungan. Mataku tadi kemasukan air.
Oke. Ayah, lupakan saja dia, oke? Kita masih punya kandidat lain. Aku mau ganti baju. Masukkan orang itu ke daftar. Oh, Anda yakin Tuan Selina membencinya? Aku tidak peduli. Orang ini mungkin pilihan terbaik untuk melindunginya. Aku mau putriku aman dalam misi ini. Baik. Semuanya, hari ini akan dipilih seorang penembak jitu untuk menikahi putriku, Komandan Grant. Tentu saja ini pernikahan palsu. Aku akan menyamar bersama rekan yang terpilih dan memimpin misi anti-teroris. Kepala stafku, David Clark, yang akan menjadi juri. Suatu kehormatan bisa terpilih. Hanya yang terbaik yang menang. Dan semua kandidatnya adalah yang terbaik. Ya Tuhan, mereka ini penembak paling hebat di negara ini. Terutama Theodore Ryan. Hanya mata elang bisa kalahkan dia. Tenang. Menangkan ini, gampang sekali. Yang pakai seragam SWAT itu anakku. Dia pasti akan berhasil. Ayo mulai. Tunggu sebentar, Selina. Aku tambahkan satu kandidat lagi. Apa? Siapa? Astaga, Jack Ryan. Astaga, Jack Ryan. Dia itu gelandangan yang dibuang keluarganya. Dan seorang kriminal. Apa yang mereka pikirkan? Ngapain kamu di sini, Kak? Ini bukan urusanmu. Ayah, bisa jelaskan? Semuanya. Aku tahu ada sedikit kebingungan soal kandidat baru kita, Jack Ryan. Tapi akan aku jelaskan, kalau kita mau melanjutkan perang melawan teror ini, kita butuh angka rekrutmen yang lebih baik. Artinya lebih banyak warga untuk gabung militer. Keterlibatannya akan menjadi pesan dukungan yang jelas dan penyemangat bagi militer kita. Kenapa Presiden suruh aku ikut kontes ini? Apa dia tahu? Syukurlah itu dia. Lagi pula dia tidak mungkin menang. Aku tidak sudi menikahi orang mesum itu meskipun cuma palsu. Selina, keselamatanmu paling penting. Kamu sudah mendaftar untuk misi ini. Jadi siapapun pemenangnya, kamu harus menikahinya. Meskipun itu Jack. Pak Presiden, maaf saya menyela, tapi menurutku Jack tidak seharusnya ikut dalam seleksi ini. Dia tidak cocok untuk misi ini. Dia sangat memalukan. Hey Jack, sebaiknya kamu pergi demi kebaikan semua. Hei, aku tidak masalah. Aku bersedia untuk mundur, Pak Presiden. Aku sama sekali tidak tertarik untuk menikahi putrimu itu. Apa katamu? Ini alasanmu lagi? Apa yang kamu sembunyikan, Jake? Hukumanmu masih 6 bulan lagi, benar? Yap. Ikuti ini. Berpartisipasi, dan aku akan ampuni sisa hukuman. Kamu bercanda? Sial. Kalau begitu, aku ikut. Ayah serius? Kita hanya bagikan gerasi presiden seperti permen sekarang. Dia sama sekali tidak pantas. Pak Presidenku mohon, Anda tidak perlu melakukan ini. Anakku yang lain jauh lebih baik. Jack tetap ikut. Pembicaraan selesai. Semuanya, silakan pilih senjata api untuk tes ini. Aku nggak boleh terlalu menonjol di depan pembunuh ini sebelum semua bukti terkumpul. Sebaiknya aku tetap sebagai gelandangan pecundang. Hei kawan, gimana cara pakai benda ini? Apa aku cuma begini? Oh! Dasar bodoh sialan, kamu membuat aku mati. Maaf. Salahku. Hei, kamu maafkan aku kan?
Kamu kan adik yang baik. Tentu saja. Sekacau apapun perbuatanmu, aku tidak bisa marah padamu. Kenapa dia sembunyikan kemampuannya? Jack, apa yang sebenarnya kamu mau? Menurut sumber kita, Jack Ryan selama ini menyelidiki kematian istrinya. Kalau begitu, semuanya, aku akan menaikkan hadiah kompetisi ini. Pemenangnya akan menjadi kepala baru pasukan Delta. Kepala pasukan Delta? Itu adalah posisi impian semua prajurit. Kapten SWAT saja tidak ada apa-apanya. Kepala Delta? Orang di posisi itu bisa mengakses semua berkas kasus. Aku akan dapat semua bukti jika aku menang. Sepertinya aku harus serius sekarang. Kandidat dari tim SEAL Angkatan Laut dan Angkatan Darat sama-sama pemenang medali keahlian menembak. Mereka bukan tandingan, gelandangan ini. Kakaknya, Theodore Ryan, lebih hebat di antara mereka berdua. Kecuali pecundang ini adalah mata elang. Dia pasti akan kalah. Ronde pertama adalah target tetap. Semakin kecil target yang kena, semakin tinggi nilaimu. Wah, iya bisa lebih baik. Ya, sepertinya Theodore sudah pasti menang. Kakaknya itu tidak punya kesempatan. Di mana gelandangan itu? Ayo, Jack. Tuan Jack, giliran Anda. Anakmu pingsan saat tes. Memalukan sekali, Tuan Ryan. Maaf. Aku ketiduran saat menunggu. Giliranku ya? Ya, dia mengenai yang terbesar. Jack mendapat skor terendah. Sudah kubilang jangan buat malu, Kak. Sudah kubilang, Ayah. Orang itu tidak punya peluang untuk menikahiku. Aku menang. Kamu mengigau. Sepertinya alkohol mengganggu otakmu. Coba saja periksa. Jake mengenai lalat. Secara teknis ini target yang terkecil, jadi dia pemenang ronde ini. Dia melakukan apa? Bagaimana egomu, adik? Apa menyakitkan saat aku mencuri perhatianmu? Itu cuma tembakan beruntung, dan keberuntungan tak selalu di pihakmu. Oh, pasti akan. Percayalah, aku akan memastikannya. Dan aku akan merebut posisi nomor 1 darimu. Ronde kedua adalah menembak target lempar. Kandidat yang menembak piringan tanah liat tercepat menang. Aku punya usul. Gimana kalau kita ganti targetnya menjadi granat dan membuatnya terbang ke arah penembak? Sialan, gila sekali. Jika granat tidak tertembak sebelum jatuh, penembak akan hancur berkeping oleh ledakan. Jelas aku tidak bisa setuju ini secara terbuka. Tapi jika semua kandidat setuju, siapapun boleh mengundurkan diri kapan saja. Kita semua yang terbaik di negara ini, kan? Kenapa tidak pilih laga yang beneran menentukan siapa yang terbaik? Kecuali kalau ada beberapa pengecut di antara kita. Enggak. Gampang sekali, kan? Ayolah, nyawa orang tidak seharusnya hilang karena permainan bodoh ini. Kamu mulai takut, kawan? Kamu mau mundur? Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Karena mereka tahu pria macam apa dirimu itu. Pecundang gelandangan. Gelandangan itu pasti mati jika dia menerima tantangan ini. Pasti akan kau. Mundur dari permainan ini, Jack. Nyawamu taruhannya. Tantangan diterima, adik. Jangan nangis seperti pecundang saat kamu sadar aku lebih baik darimu. Kamu itu gelandangan pemabuk dan kriminal. Tak kubayangkan dunia di mana kamu lebih baik dariku. Oh ya? Kita lihat saja nanti. Jangan sampai kacau. Oke, kamu pasti bisa.
Orang itu juara menembak cepat nasional 5 kali. Lihat tangannya yang gemetaran. Ya, prajurit sejati tidak akan takut. Sial! David, pastikan dia diobati. Baik. Sial! Hei, kamu nggak apa-apa. Ayo, kami bantu. Siap, 3, 2, 1. Sialan. Gak bisa biarkan kontes bodoh ini memakan korban jiwa lagi. Tembak. Dia menembak dalam waktu 0,53 detik. Astaga. Kemampuan menembak Theodore memang luar biasa. Benar sekali. Hanya mata elang yang bisa kalahkan aku. Kamu tidak akan bisa menang. Tapi aku akan ambil sisa-sisamu setelah kamu menyerah. Sekarang giliranmu. Apa yang dia lakukan? Astaga! Tidak meledak. Apa dia berhasil memasukkan kembali pin granatnya? Tidak mungkin. Yang bisa melakukan itu hanyalah mata elang. Ya, anakku tidak akan bisa melakukannya. Semuanya, Jack memasukkan kembali sumbunya. Itu luar biasa. Anda selamatkan nyawaku, Tuan. Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi terima kasih banyak. Permainan bodoh ini tidak sebanding dengan nyawamu. Pergilah dari sini. Nah, itu keahlian menembak paling hebat yang pernah kulihat. Kamulah penembak jitu yang kami cari. Jadi begitu. Aku menang? Tentu saja. Bagus. Tunggu, Pak Presiden. Jack belum dapat giliran. Terlalu dini untuk menentukan pemenang. Kurasa tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal tadi. Menembakkan pin kembali ke dalam granat. Kamu bisa? Tidak. Dengan keahlianmu itu, kamu bisa jadi prajurit hebat. Tapi kamu malah jadi pemabuk tunawisma. Sejujurnya Tuan George, aku menikmati jadi pemalas dan pemabuk. Tidak ada salahnya kan? Hidup ini terlalu singkat. Kenapa kau tak pernah tunjukkan keahlianmu? Ada bedanya antara punya bakat dan pamer. Tak ada yang perlu kubuktikan. Apalagi padamu. Bagaimana caramu? Sepertinya tidak akan semudah ini. Dia pasti merencanakan sesuatu. Aku akan temukan cara lain. Semuanya. Jack Ryan telah menunjukkan keahlian menembaknya yang luar biasa. Tak ada orang lain di negeri ini yang bisa melampauinya. Bahkan mungkin di dunia. Dialah pemenangnya. Kamu akan menikahi putriku, anak muda. Kuserahkan dia dan misinya padamu. Jangan kecewakan aku. Saya jamin, Tuan. Meskipun bajingan ini penembak hebat, hatiku ini hanya untuk mata elang. Halo, calon istriku. Jangan panggil aku begitu di luar misi. Ini pernikahan palsu. Kita orang asing, dan aku mau tetap begitu, brengsek. Ya, kalau kamu bisa menolakku. Berarti sekarang aku ini pemimpin pasukan Delta. Semua lapor ke aku sekarang? Benar, Jack. Kamu yang memimpin. Keren. Pak Presiden, saya tidak punya masalah pribadi dengan kakak saya.
Tapi dia itu pecundang gelandangan dan tidak pantas menjalankan misi ini. Dia sudah buktikan kalau dia pantas. Siapapun yang membela negara ini adalah pahlawan. Tak peduli masa lalu atau identitasnya. Aku percaya padamu, Jake. Kamu ini adikku tersayang? Kukira kamu akan senang untukku. Tentu saja aku senang untukmu. Aku hanya tidak mau kamu terluka. Posisi ini milikku dan akan kulakukan apapun caranya. Nah, kalau tidak ada tempat tinggal, pulanglah ke rumahku. Tidak perlu Tuan George. Seorang gelandangan seperti diriku ini memang tidak pantas untuk tinggal di rumah Menteri Pertahanan. Kumohon, jangan kekanakan. Seorang kapten tidak mungkin tinggal di jalanan. Jangan buat aku malu. George, demi keaslian misi ini dan demi keselamatan Selina, Jake akan tinggal di tempatnya. Apa? Peraturan pertama, tidak ada seks. Kedua, tidak ada cinta. Dan ketiga, ikuti semua perintahku dalam misi. Oke, tenang saja. Aku bukan pria putus asa seperti yang kamu pikirkan. Wow, kamu penggemar berat mata elang ya? Memangnya kamu tidak? Dia idola semua agen dan prajurit. Iya, dia itu tidak pantas disebut pahlawan. Sekali lagi kamu menghina mata elang, aku akan mengusirmu. Kau tahu apa tentangnya? Aku... Dari mana kamu dapat itu? Mata elang yang memberikannya. Aku diculik 5 tahun lalu saat masih kuliah. Dia selamatkan aku. Apa karena dia kamu jadi agen? Bukan urusanmu. Oke, aku anggap itu iya. Tidak kusangka wanita berbahaya sepertimu bisa tulus pada seorang pecundang. Tenang, sayang. Jangan sentuh aku lagi. Oh. Ayolah. Masa agen terhebat di negara ini takut pada serangga? Bunuh! Cepat bunuh! Sudah aman, Tuan Putri. Bisa turun sekarang? Jangan bilang soal serangga itu. Atau ku habisi kamu. Kamu tidur di sofa. Hai, Nona Selina. Maaf aku menguping, tapi sepertinya misi kali ini harusnya kamu dan Jack Ryan tidur di ranjang yang sama. Apa? Oh. Apa? Buktinya sudah dihapus. Aku harus memulihkannya dan menyeret Theodore ke pengadilan. Jake, mau minum dengan Presiden? Aku ingin mengenalmu lebih baik sebelum lanjut di misi ini dengan putriku. Ya, boleh. Di mana? Aku sudah pesan tempat di Hamiltons. Sepertinya tidak bisa, Tuan. Restoran mewah seperti itu rasanya bukan gayaku. Aku punya tempat yang lebih baik kalau Anda beneran mau mengenalku. Presiden Amerika Serikat minum dengan pemuda sepertimu. Aku tidak menyangka ini. Dan aku tidur seranjang dengan putri presiden. Itu juga tak kusangka. Santai. Aku terpancing ya. Benar, Tuan. Jadi, kenapa di sini? Aku sudah lama tinggal di sini. Sejak ayahku mengusirku. Kenapa kamu begini, Jake? Jadi gelandangan. Maksudku pemuda cerdas sepertimu bisa hebat di pekerjaan apapun. Tuan tahu hal terpenting bagi seorang penebak jitu. Coba katakan.
Kamuflase. Kamu harus menjadi beneran tidak terlihat oleh lawanmu sebelum menarik pelatuk. Siapa lawanmu itu? Maaf, aku belum bisa memberitahumu. Tapi Tuhan akan tahu saat waktunya tiba. Kalau begitu, aku mau ke toilet. Lewat mana? Toiletnya di sebelah sana. Hati-hati, Tuan. Oke. Presiden sudah sedikit mabuk. Jack Ryan telah menunjukkan kemampuan menembaknya yang luar biasa. Kurasa tidak ada seorang pun di negara ini yang bisa melampauinya. Mungkin di seluruh dunia. Dia jelas pemenangnya. Apa selama ini aku salah menilai anakku? Mungkin Jack bukanlah orang yang kukira. Ayah, ada yang melapor polisi kalau Jack mengedarkan narkoba. Apa? Narkoba? Ayah? Tio? Kenapa kalian di sini? Maaf, Kak. Apa-apaan ini? Maaf, Kak. Apa kalian tidak bisa asal tangkap orang sesuka kalian? Aku tidak melakukan apa-apa. Kukira kamu sudah berubah, Jack. Presiden percayakan kamu misi sebesar ini. Tapi kamu malah berulah seperti ini. Kamu sudah kecewakan aku untuk kesekian kalinya. Ya, kami dapat laporan kalau kamu menjual narkoba. Ayah percaya padanya? Sialan, sudah kuduga. Jelas, aku lebih percaya ketua SWAT yang terpercaya daripada seorang pemabuk. Masuk akal bukan? Pakai otakmu, Jack. Ayolah, Ayah. Aku tahu dia anak kesayangan Ayah, tapi aku bukan pengedar narkoba sialan. Oh ya? Brengsek, kamu telah menjebakku. Cukup! Bawa dia ke penjara. Singkirkan dari hadapanku dan jangan jamin dia. Tidak, dia harus diberi pelajaran. Masuk ke mobil polisi itu. Jangan sampai aku memaksamu. Ayo. Apa yang kalian lakukan padanya? Harusnya kamu bilang kalau tidak pulang malam ini. Kukira identitasmu terbongkar dan kamu dibunuh teroris. Oh, jadi kamu khawatirkan aku? Aku khawatir dengan misi kita. Nona Selina, dia ditangkap karena mengedarkan narkoba. Apa? Tidak. Jangan penjarakan dia sebelum menyelidikinya lebih dalam. Dia sedang dalam misi penting. Dan kamu seharusnya tidak ikut campur urusan ini. Setelah aku singkirkan kakak pecundangku, kamu bisa dapat rekan baru yang lebih baik setelah aku menangkapnya. Ya, tolong, jangan bela dia, Agen Selina. Kamu hanya akan berakhir kecewa dan dia akan gagal dalam misinya. Baiklah. Bawa saja dia pergi. Kamu bercanda kan? Kamu serius akan meninggalkan rekanmu? Dia harus menggantimu. Dengan rekan baru yang akan lebih baik untuk misi ini. Aku akan dapatkan yang kuinginkan. Aku akan jadi kapten pasukan Delta. Wow. Kamu minum dengan siapa lagi? Kamu beneran mau tahu? Aku minum dengan presiden. Omong kosong, mana mungkin presiden di tempat kumuh ini? Kamu masih bohong, Jack. Tadinya aku pikir ada sedikit harapan kalau kamu sudah berubah selama kontes, tapi ternyata kamu masih sama saja. Kalau dia minum denganmu, dia juga pasti gelandangan atau lebih parah. Seorang pecandu narkoba, dia juga akan aku tangkap. Selidiki masalah ini. Baik, Pak. Kamu ini kenapa, Jack? Beritahu di mana dia. Oke, begini saja. Orang yang minum-minum denganku bukan orang yang bisa kamu ganggu. Jadi dia jagoan. Apa dia lebih kuat dari peluruku? Apa? Kamu mau membunuhnya kalau dia tidak patuh? Ya, kalau memang terpaksa. Ya, baiklah. Dia ada di belakangmu. Apa itu benar, Theodore? Kamu akan membunuh presiden?
Benarkah begitu, Theodore? Kamu akan membunuh presiden? Sudah kubilang. Ayah, Halo Pak Presiden, maafkan saya. Tapi saat ini terjadi kesalahpahaman besar. Pak Presiden, Theo tidak bermaksud kurang ajar sama sekali. Dia hanya menjalankan tugasnya. Aku tidak peduli dia hormati aku atau tidak. Tapi Kapten SWAT-ku tidak bisa ancam menembak orang seenaknya. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Menurutku ini kesalahan. Dia kakakku. Dia mengedarkan narkoba dan ini buktinya. Aku baru saja dari tenda itu. Tidak ada narkoba. Menahan seseorang tanpa bukti itu tidak adil. Jake tidak terlihat seperti pengedar narkoba. Terima kasih sudah mempercayaiku, Pak. Ayo, Pak Presiden. Orang ini bilang dia yang menaruh narkoba di tenda. Theodore dalangnya. Tunggu sebentar. Kamu menjebak kakakmu sendiri? Tidak. Dia hanya orang yang disuruh menjebakku, Ayah. Kenapa Ayah malah membelanya begitu saja? Wow, sepertinya kamu harus memilih kawan. Katakan jujur atau dipenjara puluhan tahun. Dia menyuruhku untuk menaruh narkoba di dalam tendamu. Maafkan aku. Kenapa gelandangan sepertiku bisa membagikan uang sebanyak itu? Aku tidak tahu, itu bisa saja uang siapapun. Aku tidak melakukannya. Diam, Theo. Kamu kira kami buta? Tidak, Ayah. Semua yang kulakukan demi kehormatan keluarga kita. Kenapa Ayah malah membela gelandangan ini? Tahu tidak aku selalu anggap Jack itu aib keluarga kita. Sepertinya aku lebih memilih gelandangan daripada seekor ular. Gimana rasanya menjadi kambing hitam keluarga, adikku? Aku akan bongkar topengmu dan tunjukkan pada dunia siapa kamu sebenarnya. Topengku ya? Hah? Aku muak lihat kamu selalu menang, brengsek. Sebentar lagi giliranku. Ya, lakukan saja yang terburuk. Tapi pertama, sudah saatnya kamu mendekam di penjara. Memalsukan bukti untuk menjebak, itu perbuatan yang hina. Kamu menjijikan. Penjarakan dia. Tidak, kalian tidak bisa menangkapku. Aku ini Kapten SWAT. Aku selamatkan nyawa warga. Kau telah melanggar hukum, Kapten. Dan jika melanggar hukum, ada konsekuensinya. Bawa dia pergi. Menyerah saja, Theo. Sebelum kami paksa. Jadi begitu saja, kamu membela gelandangan sialan itu, ha? Memangnya apa istimewanya dia? Kamu beneran gelandangan? Atau kamu cuma pura-pura? Katakan yang sebenarnya. Katakan yang sebenarnya. Dia benar. Dia benar. Aku punya identitas lain. Aku suami Selina. Benar kan, sayang? suami palsu. Oh, dan aku juga kapten pasukan Delta. Jadi, ya begitulah. Terus saja bicara. Aku akan cari tahu semuanya. Tunggu. Kakeknya Theodore Ryan, Senator Rowan Klein. Menahannya bisa menimbulkan masalah di Kongres. Lepaskan dia. Aku tidak akan memenjarakanmu, Theodore. Tapi kamu bukan lagi Kapten SWAT. Baik. George, sebagai menteri pertahananku, kukira kamu lebih bijaksana. Tapi setidaknya kamu udah tahu anak mana yang membanggakan. Mungkin aku salah telah menyebutmu aib keluarga. Tapi tidak ada ayah yang bangga pada anak yang tunawisma dan pemabuk. Tuan, saya ingin bicara berdua dengan ayah saya. Tentu saja. Ada apa? Ayah. Hah? Semua sudah direncanakan.